agar kita bersyukur diantaranya saat kita baca Ar-Rahmanir Rahim, ketika baca Al-Fatihah, itu kita mengingat kenikmatan-kenikmatan dari Allah sekecil apapun yang kita rasakan dalam kehidupan dunia ini. Ya. Jadi boleh kita mengingat nikmat-nikmat Allah. Ingat rumah, ingat gaji tadi ya, ingat tabungan, ingat kesehatan kita, ingat dua mata kita, ingat lisan kita bisa berbicara, ingat telinga kita bisa mendengar, kaki kita bisa melangkah. Coba ya, banyak orang yang diuji dengan stroke. Tadinya sehat, nggak bisa melangkah lagi, ngomong udah nggak bisa jelas. Ya, semakin lama pendengaran nggak jelas. Kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah rahimakumullah, ya, ini diantara cara kita bersyukur kepada Allah. Mengingat-ingat kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Saya sering tanya ke jamaah itu ya, pernah nggak kita dalam setahun ini duduk merenung 5 menit aja untuk ingat kenikmatan dari Allah? Dalam setahun 5 menit kita merenung, duduk, memikirkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan. Rasanya sedikit orang yang seperti itu. Artinya apa? Ya, jangankan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan-kenikmatan yang dianugerahkan kepada kita, menyadari pun tidak bahwa itu adalah kenikmatan dari Allah. Ini kan aku bisa seperti ini karena kepekerjaanku. Aku bisa punya kaya harta seperti ini karena gajiku. Kalau aku nggak kerja seperti ini, kalau aku nggak punya gaji sebesar ini, aku nggak bakal bisa punya ini, punya itu. Nah, sehingga muncul di situ jamaah rahimakumullah bahwa apa yang kita miliki itu datangnya bukan dari Allah, datangnya dari ikhtiar kita, dari pekerjaan kita. Model orang seperti ini susah untuk bersyukur. Kenapa? Karena dia tidak menyadari bahwa kenikmatan yang dirasakannya, harta yang dimilikinya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak menyadari bahwa itu datangnya dari Allah. Dia merasa datangnya dari ikhtiar dan pekerjaannya. Disinilah potensi sombong muncul. Kenapa? Aku kaya seperti ini, punya harta, pangkat dan jabatan karena pekerjaan, karena ikhtiarku, karena kesungguhanku, karena perjuanganku, sehingga di hatinya ada sandaran kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bersandar kepada pekerjaannya, bersandar kepada ikhtiarnya. Disitulah tawakal. Allahus Samad. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di sini fungsinya bahwa kita beribadah, memohon pertolongan hanya kepada Allah, bergantung, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pas Maliki Yaumiddin ini justru titik tekannya, Pak, agar nggak ada hubudunya di hati kita, agar nggak ada kecenderungan dunia di hati kita. Ya. Jadi saat kita baca Maliki Yaumiddin, ingat akhirat. Maliki Yaumiddin, ingat liang lahat kita. Maliki Yaumiddin, ingat hari kiamat. Maliki Yaumiddin, ingat saat kita di kafani, saat kita dimandikan, saat kita disolatkan, saat kita dibawa kerana jenazah. Maliki Yaumiddin, insya Allah itu akan mengikis kecintaan terhadap dunia yang kita miliki. Dunia yang tadi kita ingat-ingat di Ar-Rahmanir Rahim sebanyak apapun, ketika udah Maliki Yaumiddin, udah kita lupa dengan dunia, kita fokusnya ke akhirat. Disinilah yang mengikis kita terhadap kecintaan yang berlebihan terhadap dunia. Makanya di dalam surah Al-Imran juga digambarkan ya, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Dijadikan indah ya, kecintaan yang sangat berlebihan kepada manusia. Ya, minan nisa kepada perempuan, wal banin anak-anak, wal qanatiril muqantarah harta benda yang banyak, minad dahab dari emas, wal fiddah dari perak, wal khailil musawwamah binatang tunggangan, wal an'am ya binatang ternak, wal harth sawah ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itu semua ada perhiasan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, di sisi Allah ada yang lebih indah, ada yang lebih menarik, ada yang lebih baik daripada itu semua. Jamaah rahimakumullah. Jadi penting ya, saat Maliki Yaumiddin kita ingat kepada akhirat agar tidak muncul hubudunya di hati kita. Hubudunya itu apa? Cinta dunia apa banyak dunia? Kira-kira orang kaya pasti hubudunya enggak? Orang miskin jaminan gak hubudunya? Orang miskin juga bisa hubudunya. Azan berkumandang dia kerja aja,
kagak sholat. Itu budunya tuh. Orang kaya sedekahnya banyak, ibadahnya rajin, budunya enggak?